Selamat siang wargi Sambas, perkenalkan saya Mustofa. Sekarang saya lagi berada di daerah Sukahaji, tepatnya di Puskesmas Sukahaji. Kebetulan saya di sini bersama Pak Cecep. Pak Cecep selaku apa di Puskesmas? Saya sebagai Kepala Subag TU, Pak. Oh, Kepala Subag TU. Ya. Silakan Pak Cecep, kita maju sambil kita melihat-lihat lokasi. Siap. Dan seperti apa nanti di dalam. Mungkin Pak Cecep nanti bisa mengarahkan supaya intinya bisa diketahui oleh masyarakat, meskipun kita ataupun puskesmas ini ada di dalam gang, tapi rasa di tengah kota. Mungkin seperti itu Pak Cecep. Siap, Pak. Mungkin untuk fasilitas-fasilitas ini sendiri ada berapa fasilitas Pak Cecep? Fasilitas kita di dalam ada mulai dari pendaftaran, ada ruang dokter umum atau poli umum, ada KIA dan KIA dan bidang, terus ada ruang USG, ada juga kita di atas ruangan lab, di sebelahnya ada ruang gigi, dan ada juga MTBS. Nah, mungkin dari sini juga bisa kelihatan wargi Sambas jenis-jenis pelayanannya seperti itu. Mungkin boleh diperlihatkan. Nah, mungkin seperti itu pelayanannya. Dan kita lagi ada di depan. Boleh silakan masuk Ya, Pak Cecep untuk menjelaskan. Nah, ini ruangan ruang tindakan gawat darurat ini seperti apa alurnya, Ya. Pak Cecep? Ini kita sediakan kalau ada pasien yang darurat, Pak. Kalau misalnya ada yang darurat cepat-cepat tindakan, kita sediakan ruangannya khusus di sini kita. Kalau untuk sehari-hari sih kita jarang pakai. Ini hanya khusus untuk tindakannya. Oh, untuk tindakan yang urgent mungkin ya. Betul. Ini di belakang ini masih ada ruangan, Pak Cecep? Masih ada, nanti ke sana poli umum atau dokter umum situ. Oh, dokter umum. Yang nyambung ke sana ke poli umum. Oh, berarti di ini ada gang ini, sini ada ruangan apa itu Pak Nah, di Cecep? situ ada nanti kita untuk disediakan ruang TB. Oh, boleh kita ke dalam Pak Cecep? Boleh, enggak. Aduh. Oh, ini ruangan TB. Berarti ruangan TB itu meliputi pemeriksaan apa aja, Pak Di Cecep? sini untuk mengobati pasien yang terkena TB ya. Mungkin untuk pelaksanaannya jadwalnya di sini kita hari Rabu, berhubung ini hari Sabtu, jadi mungkin kita nggak melayani untuk pelaksanaan pengobatan pasien TB. Boleh ke dalam dilihat sebentar? Oh, karena tidak ada pelayanan mungkin ya, jadi tidak bisa ini. Tidak ada. Ini ada ibu petugas. Oh, kebetulan ibu petugas TB, Ibu ini Wida, khusus untuk petugas TB ya. TB ya. Selamat siang Ibu Wida. Kebetulan kita lagi mengecek di ruangan TB. Ibu dengan Ibu siapa? Sama Ibu Wida Widiawati, Nah, selaku dokter. selaku petugas TB perawat, Pak. Nah, untuk pelayanan di ruangan TB ini sendiri diefektifkan itu hari apa aja, Bu? Sebetulnya kalau hari TB itu tiap hari ada ya, Pak ya. Untuk tiap hari itu buat pasien yang baru. Yang khususnya biasanya hari Rabu itu untuk pasien yang sudah rutin ngambil obat. Iya. Berarti untuk hari Senin selain Rabu sampai hari Sabtu itu efektifnya kira-kira berapa pasien, Bu, yang biasa mendaftar ke sini? Tergantung ada pasiennya, Pak. Ada 2, ada 3, ada kadang 1, kadang juga kosong. Berarti untuk rutinitas tetap ada mungkin ya, Bu? Dilaksanakan, ya. Siap. Dengan pelayanan Ibu sendiri di sini untuk pasien-pasien tersebut, intinya alhamdulillah tetap bisa mengikuti apa yang Ibu arahkan atau petunjuknya seperti gimana, Bu? Iya. Kecuali kalau misalkan saya nggak ada, biasanya suka di cancel buat besok. Gitu. Boleh. Jadi harus selalu
efektif ya. Siap Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan penerangannya. Kami akan berkeliling lagi ke tempat lain Ya, mungkin. mangga, Willy. Terima kasih Bu. Tadi udah dari ruangan TB. Mungkin sekarang kita maju ke jenis dalam. pendaftaran mungkin ya Pak. Ya, di dalam ada beberapa ruangan untuk melayani pasien. Nanti saya tunjukkan di ruangan apa aja yang ada di dalam di Puskesmas Sukahaji ini. Nah, ini Oh ini untuk pendaftaran ya Pak. Jadi nanti begitu pasien datang langsung datang sini dilayani oleh Ibu Ani. Diproses. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ai. Ini untuk jenis pelayanan pendaftaran sendiri gimana? Apakah ada permasalahan? Apakah ada komplain dari pendaftar itu sendiri atau tidak Ibu? Masalah nggak ada. Nggak ada. Berarti mantap sekali. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke ruang rekam medik ya Pak ya. Rekam medik. Di sini ada data rekam medis beberapa pasien Nah, ini- yang berobat ke Puskesmas Sukahaji ini. Nah ini mesin apa ini Pak Cecep? Ini untuk menyimpan data-data pasien yang dinamakan rekam medis itu. Nah, ini nanti disusun rapi dan di sini juga kebetulan ada Bu Tika sebagai petugas rekam medis. Selamat siang Bu Tika. Bu Tika sebagai apa? Petugas rekam medis. Petugas rekam medis. Boleh menjelaskan sedikit mungkin Bu Tika? Mesin ini mesin seperti apa? Dan peruntukannya untuk apa ini? Ini sendiri lemari low opaque, memang untuk penyimpanan rekam medis Pak. Kelebihan dari Puskesmas Sukahaji itu kita sudah penyimpanannya menggunakan low opaque. Oh. Jadi kelebihannya ruangannya bisa terlihat luas jika tidak digunakan Pak. Nah, dalam mekanisme menggunakannya ini seperti gimana Bu? Bisa digeser Pak. Oh, Ketika diputer bisa ya. digunakan, bisa dibuka semua di sini. Penyimpanannya sudah dengan nomor secara langsung, jadi tinggal mencari aja penomornya sudah lengkap. Oh. Alhamdulillah kita sudah nyampe 10.000 lebih. Untuk rekam medis, Ya, betul. 10.000 itu khusus Kelurahan Sukahaji atau? Dua kelurahan. Oh, dua kelurahannya. Kelurahan Sukahaji sama Babakan. Kelurahan Babakan. Dan kita juga menggunakan tracer Pak. Jadi ketika rekam medis itu dikeluarkan, kita ada penandanya kalau nomor itu dia sedang keluar lagi digunakan di poli. Oh, jadi ada ciri khas ya. Jadi kita tahu gitu. Status yang nggak ada itu ada tandanya berarti lagi digunakan di poli, lagi berobat pasien. Coba lihat ke dalam Bu. Oh. Jadi inilah posisi penyimpanan berkas rekam medik yang mungkin alat atau mesin ini di Kota Bandung juga mungkin ada hanya beberapa puskesmas mungkin yang menyediakan ini ya Bu ya. Karena dengan alat seperti ini mungkin udah sedikit mutakhir atau Bu atau udah mutakhir. Udah ada lebihnya. Ada lebihnya. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu. Berarti untuk mesin itu mah udah prosesnya berapa lama mungkin ya Pak? Baru kita Pak pengadaannya. Nah ini untuk farmasi ini sendiri, ini untuk pengambilan obat yang setelah diperiksa mungkin Ya, atau gimana? betul. Jadi kita mungkin alurnya setelah pendaftaran, nanti pasien mungkin di sini ada penapisan dulu, diperiksa seperti tensi darah. Nah sudah itu mungkin mereka ditanya mau ke poli mana, mau ke ruang KIAKB atau imunisasi, atau mau ke dokter umum. Gitu nanti. Berarti Tergantung pasien yang datang. kalau tempat ini khusus untuk penerimaan penapisan. dulu, Ya, penerimaan sebelum nanti diarahkan Nah, ke betul, ke poli. ruangan poli-poli apa ya? Dulu di penapisan sama perawat Pak Angga sama Ibu Elsa. Tinggal ngeprint kira-kira. Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Elsa. Berarti ini ruangan atau meja untuk apa Bu? Penapisan Oh, awal sebelum masuk ke sebelum
sebelum masuk ke ruangan. Berarti sama dengan Bapak siapa? Angga. Dengan Pak Angga. Selaku apa Pak? Ini saya perawat di sini Pak. Oh, perawat di sini. Berarti sebelum masuk ke Ya, jadi untuk pasien umum termasuk lansia sebelum diperiksa oleh dokter dikaji pengkajian awal dulu dari sini seperti tensi, tinggi badan, berat badan. Keluhan utamanya kita anamnesa dulu di sini. kalau ini ruangan apa Pak? Ini ruangan pemeriksaan umum sama lansia. Oh, sama lansia. Lansia, iya. Boleh diperlihatkan Pak? Mangga Pak. Mungkin lagi ada pasiennya. Kalau lagi ada pasien, kebetulan lagi ada pasien. Ibu. Kabar Pak. Iya. Dokter Yesi. Ibu ini pasien untuk umum atau lansia? Ini masih muda sekali. Oh, masih muda. Berarti untuk umum ini. Lansia pagi biasanya karena kita lansia kita prioritasin. Di lansia itu mereka pagi udah selesai, mereka didahului. Betul. Jadi mereka udah tahu biasanya kalau lansia mereka pada pagi datangnya itu mereka datang layani langsung pulang. Ini atau Siap. pusing lansia. Siap. Terima kasih Ibu. Kalau Ini sama ya. sama. Oh, Kita udah ke ruangan lain aja. Dokter umumnya 2, sini dokter Yasika, yang sebelahnya dokter Yani. Oh. Mungkin pemeriksaannya sama. Untuk Sama umum pemeriksaannya. sama lansia. Siangnya kita ke ruangan lain. Kalau ruangan itu Pak? Ini ruang KB dan imunisasi. Di sini petugasnya bidan, Pak. Kebetulan di sini ada Ibu Desi sama Ibu Dina. Mungkin harusnya ada Bu Eti ya, mungkin Bu Eti ada dinas luar, jadi ada penggantinya Bu Desi sama Bu Dina. Oh. Ibu, gimana untuk pelayanan terhadap pasien di sini dan Ibu selaku petugas perawat atau dokter? Ibu Dina mungkin Ibu Dina. Oh, sebagai bidan. Berarti untuk pemeriksaan itu meliputi apa aja, Bu? Pemeriksaan untuk kebidanan itu kita di sini kan ada 6 kali dalam seminggu ya Pak. Jadi dibaginya hari Senin dan Kamis ibu hamil, hari Jumat dan hari Selasa dan Jumat untuk imunisasi balita, hari Rabu sama Sabtu untuk KB semua. Berarti ada semuanya rutin. Ada jadwalnya. Siap. Terima kasih Ibu. Iya Bapak, sama-sama. Kalau ini ruangan USG ya Pak ya? Ya. Berarti untuk kandungan Ibu mungkin ya? hamil ya. Ibu hamil. Boleh lihat ke dalam Mangga, Pak? Silakan, kita masuk. Permisi. Selamat siang Ibu. Siang Bapak, selamat masuk. Kebetulan lagi ada pasien yang periksa. Nah, kebetulan lagi ada pasiennya. Kita lagi melakukan USG pasien. Ini USG khusus untuk ibu hamil ya, Iya. Bu ya? Buat ibu hamil yang kontrol hamil ke sini kalau emang indikasi di USG kita lakukan USG. Nggak semua ibu hamil kita USG karena ada aturan di BPJS juga ada kriterianya. Betul, trimester betul. 1 sama trimester 3 yang di USG gitu. Nah. Dan di sini juga Pak ada jadwalnya, mungkin nggak setiap hari Jadwalnya melakukan Senin sama pelayanan. Kamis. Dokter yang tahu Oh, untuk jadwalnya hari Senin sama Kamis, khusus untuk ibu kandung ya? Ibu hamil. Ibu hamil, untuk ibu hamil. Nah nanti bidan yang menentukan pasien ini pergi USG atau enggak itu udah tahu bidannya. Betul. Jadi saya sebagai dokternya nanti hanya tinggal USG, nanti yang menentukannya dikirim dari pasien. Dok, ini ada USG, kita ngelakuin USG minimal sehari teh 5 sampai 10 pasien. Oh, sehari 5 sampai 10 pasien. Betul. Kamis 2 kali Senin sama seminggu. Kamis jadwalnya. Kebetulan ini lagi ada pasien, boleh sedikit bertanya kepada pasien Ibu? Maka Bapak tanya sama saya. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu udah berapa kali diperiksa di sini? Sudah hampir 5. Udah hampir 5 kali. Ibu menggunakan BPJS atau umum? Untuk seperti ini masih umum. Masih umum. Nah, dengan pelayanan umum mungkin ada biaya yang harus dikeluarkan. Itu memberatkan atau tidak, Ibu? Jauh lebih murah Pak ya. Jauh lebih murah karena mungkin ada kebijakan-kebijakan. Kenapa tidak menggunakan BPJS, Ibu? Masih proses Pak. Masih proses. Oh, masih proses. Oh, kalau nggak salah program UHC ya di Kota Bandung. Ya, mungkin boleh menggunakan BPJS kalau nanti udah jadi, karena dengan program BPJS itu intinya mengklaim segala
penyakit mungkin apabila kita mau diperiksa ke puskesmas. Iya. Dengan pelayanan yang diterima oleh ibu dari ibu bidan ataupun dari ibu dokter, gimana? Dengan harga yang relatif terjangkau, fasilitasnya bagus Pak, pelayanannya juga nyaman, setiap keluhan ditangani dengan baik sih. Jadi intinya tidak ada yang merugikan ke ibu sendiri ya. Pelayanan di sini udah jelas sangat menyenangkan dan pelayanan-pelayanan dari dokter-dokter ataupun bidan-bidannya juga sangat menyenangkan sekali. Tidak ada raut wajah yang mengesalkan ataupun jengkel, tidak ada ya. Siap, terima kasih Ibu. Semoga nanti Ibu lahirannya sehat dan dilancarkan. Terima kasih Dok, terima kasih. Mangga. Kita lanjut di Mungkin ruangan di atas juga. kalau di bawah, di atas ada juga Pak ya? Oh, ya, siap. Jenis untuk pelayanan ini sendiri dari apa sampai hari apa Pak? Kalau jam kerja kita dari Senin sampai Sabtu Pak ya, maaf. Jam kerja kita mulai 7.30 jam operasional kerja ya. Betul. 7.30 sampai 14.30. Mungkin tapi tadi seperti yang dijelaskan sama tenaganya, ada jenis-jenis pelayanan tiap hari yang disediakan mungkin. Nah, Kalau ini untuk berobat, ya. untuk di atas ini kira-kira ruangan apa aja Pak? Ini ada ruangan laboratorium. Jadi kalau misalnya ada pasien yang memerlukan pemeriksaan darah atau hal-hal yang lain yang menyangkut ke laboratorium, bisa dilayani di sini. Di sini. Oh, ini ya. Kebetulan ada petugasnya, Ibu Hana. Mangga. Ibu dengan Ibu siapa? Hana. Dengan Ibu Hana selaku petugas Laboratorium. laboratorium. Untuk pelayanan laboratorium ini sendiri kira-kira seperti apa aja Bu? Jenis pelayanan. Jenis pelayanannya. Pertama sih biasanya yang biasa-biasa aja ya Pak ya, yang dari kayak gula darah, kolesterol, asam urat. Tadi kalau misalnya ada darah rutin itu biasanya buat yang demam atau enggak yang ya sering lemas, pusing gitu, anemia atau thalassemia, biasanya mereka ke darah rutin. Ada pemeriksaan lain tunjang lain seperti DBD sama campak juga bisa. Kita yang lebih di sini juga ada pemeriksaan BPA untuk bakteriologisnya dari TBC. Berarti untuk pelayanan-pelayanan ini sendiri, Ibu intinya siap untuk memaksimalkan ya. Siap. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Selain ruangan laboratorium, terus yang ujung itu ruangan apa Pak? Nah, di sini kebetulan kita menyediakan juga untuk pelayanan gigi. Di sini ada ruang gigi dan mulut. Kebetulan juga alhamdulillah ada petugasnya. Mangga. Kalau mau melihat, mangga. Kebetulan kita Pak ini ada di ruang gigi dan ada petugasnya Ibu Dokter Alinda sama perawat giginya Ibu Saryana. Mangga kalau mau tanya-tanya. Ibu dengan siapa nama? Saya Dokter Alinda. Dokter Alina, khusus spesialis gigi mungkin ya Bu ya? Saya dokter gigi. Dengan pelayanan pasien yang datang ke Ibu, kebetulan ini juga ada pasien, mungkin saya bertanya dulu ke Ibu, pelayanan seperti apa aja Bu, meliputi gigi? Di sini kebetulan poligiginya bisa melayani pencabutan sederhana, penambalan, kemudian bisa pembersihan karang gigi, juga bisa perawatan saluran akar, tapi yang sederhana. Kalau misalkan untuk yang kompleks atau untuk yang spesialis, itu kita rujuk biasanya ke rumah sakit kalau pasiennya BPJS. Jadi di sini kita bisa menerima pasien BPJS atau pasien umum. Gitu. Kita di sini jadwalnya dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi buat yang kerja Senin sampai Jumat jangan khawatir, karena kita di sini Sabtu juga melayani. Dari pasien itu sendiri kira-kira per hari itu kira-kira melayani berapa pasien Bu? Kalau per hari sebetulnya bisa lebih dari 15 kalau medis letasi atau karena di sini kita ada dua jenis sistem antrian. Jadi ada jenis pasien dengan sistem antrian online atau yang kedua dengan tipe pasien dengan jenis antrian yang walk-in yang datang gitu. Jadi biasanya per hari itu
15 itu bisa yang walk-innya saja, yang antrian online-nya bisa dari 3 sampai paling banyak pernah sampai hampir 7 untuk online-nya. Jadi kalau total-total mungkin bisa 15 sampai 20 kalau misalkan di sini kita komplit berdua, ada dokter dan perawat. Nah, untuk alat sendiri Bu, ini alat terbaru atau emang dari dulunya emang sudah ada? Kebetulan kalau untuk alat di sini kita alhamdulillah lumayan lengkap ya Pak, lumayan lengkap, dan juga untuk kualitasnya mungkin bisa bersaing ya gitu dengan klinik swasta pun bahkan. Nah, kebetulan kita ini dental chair ini baru, usianya sekitar kurang lebih 1 tahun, dan juga mereknya keluarannya bukan Cina ya gitu, Jerman, jadi lumayan bagus gitu untuk alatnya. Juga untuk instrumen-instrumen alat-alat yang lainnya pun kita memakai yang kualitasnya baik, dan bahan-bahannya pun. Jadi intinya siap siaga untuk melayani pasien yang sengaja berobat ke sini ya Bu. Betul. Siap. Kebetulan ini lagi ada pasiennya, boleh bertanya kepada pasien Ibu? Nah, dengan Ibu siapa? Bu Mia. Dengan Ibu Mia. Udah berapa kali datang berobat ke Ibu dokter? 2 kali. Oh, baru 2 kali. Dengan diperiksa ke sini apa menggunakan BPJS atau umum? BPJS. Oh, nah ini menggunakan BPJS. Nah, dari pelayanan dokter sendiri dengan menggunakan BPJS itu kira-kira apa yang dirasakan oleh Ibu? Alhamdulillah baik, dari mulai pendaftaran sampai pemeriksaan berjalan dengan lancar. Nah, jadi tidak ada keluhan ataupun merasa sama dokter ataupun pelayanannya tidak maksimal, tidak sama sekali. Berarti Ibu sangat senang sekali diperiksa di sini karena dengan alat-alat yang udah betul-betul mutakhir, jadi sangat menyenangkan sekali ya Bu. Ya. Siap. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu dokter, terima kasih atas waktunya. Setelah saya tadi udah berkeliling dengan Pak Cecep untuk mengeksplor ruangan-ruangan di puskesmas ini, sekarang saya sedang berada di ruangan Kepala Puskesmas Sukahaji Babakan, Dokter Gigi Muhammad Ali Mamora. Selamat siang. Ya. Tadi saya udah dipandu oleh Pak Cecep terkait ruangan, fasilitas, pelayanan, dan seperti apa. Nah, mungkin saya akan langsung berbicara atau intinya mengupas tuntas nih dengan Pak Dokter terkait sarana prasarana, jenis pelayanan seperti apa, alat-alat seperti apa yang telah disediakan oleh puskesmas ini. Nah, mungkin kembali pertama saya akan mempertanyakan, mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol lah, Pak Dokter, supaya jangan terlalu tegang nih. Terkait bangunan ini, apakah udah seperti ini atau standar semenjak dokter bertugas di sini? Oh iya, terima kasih. Untuk Puskesmas Sukahaji ini, saya tugas di sini kan tahun 2015. Sebelumnya bangunannya masih standar yang lama. Standar yang lama itu ada 2 bangunan kecil, mungkin seperti rumah bedeng kali, seperti itu. Karena itu mungkin dari zaman sudah lama. Kemudian ketika saya kesini, wah ini untuk pelayanan sudah tidak memenuhi syarat lagi, karena jumlah pasien kan bertambah terus. Betul. Tambah lagi kalau setiap hujan kita ngepel. Jadi karena rendah, posisinya di bawah jalan depan. Akhirnya kita berupaya ke dinas kesehatan, melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan, dan alhamdulillah diapresiasi bahwa tahun 2018 mulai kita dibangun, total dibangun dan menjadi 2 tingkat seperti ini, dan perubahannya sangat jauh ya, dari 70 meter persegi mungkin sampai sekarang udah hampir 250 meter persegi. Gitu. Berarti intinya setelah dokter bertugas di sini dengan kualitas bangunan juga intinya sudah tidak memadai. Dalam artian untuk awal nih tidak memadai, dan mungkin tidak akan yang tadi dokter bilang bahwa tidak akan sesuai nanti dengan pelayanan, otomatis minta untuk pembangunan. Nah, alhamdulillah setelah pembangunan
dari kualitas bangunan udah berdiri. Nah, untuk posisi akses rumah puskesmas ini berada di anggaplah mungkin perkampungan warga. Tapi tidak menyempitkan. Betul. Atau apa dalam ininya tidak mungkin intinya dokter merasa aduh kenapa ini berada di ruangan di dalam kampung terus ini ada gang gitu, tapi gimana cara dokter untuk mengedukasi anggaplah meskipun kita di dalam tapi kita berada di pusat kota. Nah, seperti gitu. apa, Dok? Nah, itu yang saya harapkan sekali memang seperti itu, Kang. Jadi memang puskesmas ini di dalam katakanlah gang sempit ya. Tapi dengan jumlah penduduk yang padat, itu sebenarnya sebagai satu tantangan bagi kami sendiri. Bagi tantangan bagi kami sendiri bahwa puskesmas ini harus menjadi tren atau pusat kesehatan benar-benar sebagai puskesmas, pusat kesehatan masyarakat yang mengayomi masyarakat di sekitar. Jadi kita pengennya puskesmas ini betul-betul gedungnya memadai, kemudian fasilitas prasarana memadai, termasuk SDM dan sebagainya, sehingga dan masyarakat juga merasa nyaman bahwa puskesmas ini menjadi pilihan bagi mereka untuk pengobatan pertama yang ada di wilayah mereka gitu. Itu kita jadi tidak mengenurkan masyarakat ataupun tenaga kerja sendiri karena berada di perkampungan warga. Kami itu suatu tantangan gitu. Tapi dengan kualitas alat ataupun penyediaan pemeriksaan yang maksimal, insya Allah warga jadi masyarakat akan Jadi katanya akses itu kan akses itu harus puskesmasnya yang gampang dilewati. Karena ada penilai juga waktu itu mengatakan bahwa ternyata sebenarnya kita juga termasuk akses yang akses yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi kita dianggap bahwa sebenarnya ini benar pas karena masyarakat gampang untuk melakukan pengobatan ke sini atau pemeriksaan kesehatan ke yang terdekat ya fasilitas ini gitu. Oh, siap. Gitu. Baik, Dok. Kembali ke pelayanan bagi tenaga kerja itu sendiri. Kira-kira seperti apa yang dokter arahkan ataupun terapkan kepada tenaga kerja supaya dari pasien itu sendiri intinya merasa nyaman untuk berobat di sini, apakah itu menunggu ataupun menunggu panggilan, kira-kira seperti apa yang diterapkan oleh dokter? Terima kasih, itu suatu tantangan bagi saya juga sebagai pimpinan, istilahnya bagaimana masyarakat itu merasa nyaman itu bahwa termasuk dari salah satunya dari SDM-nya dulu. SDM-nya juga kita tekankan untuk selalu ramah karena juga di moto kami adalah setia. Salah satunya adalah itu tadi masalah itu harus ramah, senyum, sapa, salam, santun seperti itu ya. Nah, kita harapkan seperti itu dan itu kita tekankan kepada pegawai harus kita terapkan seperti itu karena kita adalah pelayan masyarakat, sebagai pelayan kesehatan di bidang kesehatan. Untuk sarana-sarana sendiri minimal kita komplit dulu lah, lengkap dulu. Nah, jadi masyarakat tuh kesini tuh jadi kalau istilahnya one stop gitu ya. Jadi disitulah mereka bisa dari pemeriksaan pengobatan, laboratorium, sampai kita pun ya alhamdulillah kita tadi mungkin lihat ya USG kita siapkan, labornya kita sudah insya Allah kita lengkapi, seperti itu, alat-alat gigi juga sudah bagus, itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi masyarakat tidak mencari lagi tempat yang lain. Itu yang kita intinya merasa nyaman di sini. Terus juga fasilitas tempat duduk yang kita siapkan, jadi kita siapkan sofa mungkin biar bisa mereka duduk karena labor sama gigi itu kan lama. Jadi kita harapkan bahwa pasien ketika menunggu itu mereka bisa duduk dengan santai sambil menunggu, asal jangan ketiduran mungkin gitu ya Kang ya. Nah kemudian depan juga kita siapkan akuarium biar jadi pasien kita duduk nunggu bisa melihat pemandangan. Jadi minimal sakitnya berkurang gitu kan. Seperti itu yang kita harapkan seperti itu gitu. Tapi intinya itu tadi Kang, ke petugas sendiri tolong anggaplah bahwa yang kita hadapi ini orang sakit dan butuh pengobatan. Intinya minimal butuh pertolongan kita. Jadi ya kita harus memberikan yang terbaik lah buat mereka sehingga mereka juga merasa nyaman di sini gitu. Yang semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin dan berkualitas gitu. Betul. Ya? Itu yang diharapkan mungkin. Ya, nah, untuk tenaga kerja itu sendiri di puskesmas yang Bapak pimpin ini ada berapa orang, Pak? Oh iya, ini panjang sejarahnya mungkin ya. Dulu waktu saya datang
datang itu petugas kita hanya 14 orang. 14 orang jelas jauh sekali dari Betul. diharapkan. Nah, kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Waktu itu dapatlah kita tambahan tenaga. Waktu itu dari 14 itu, kemudian juga dari dinas, kemudian kita alhamdulillah karena kita ada puskesmas BUD, kita juga bisa mengangkat pegawai seperti itu ya. Kemudian sampai dengan saat ini tambah menjadi 29 orang. Oh, 29 ya. Oh, 29 orang. Termasuk medis dan non medis. Seperti itu. Itu tenaga kerja ini PNS atau sebagian honorer atau gimana bentuk? Ya. Ya, memang sebagian adalah tenaga ASN. Kalau sekarang istilah ASN itu sekitar 15 orang. Kemudian non ASN-nya sekitar 14 orang. 14 orang, berarti 29. Ya, jadi karena dengan ada BLUD itu kita punya fleksibilitas masalah keuangan, sehingga dengan kita bisa rekrutmen, tapi tetap kita lapor ke Dinas Kesehatan, seizin dari Dinas Kesehatan. Dan alhamdulillah Dinas Kesehatan selalu apresiasi untuk kemajuan puskesmas Sukahaji. Itu. Untuk peralatan ataupun sarana prasarana yang tadi saya intinya udah explore di setiap ruangan, itu di USG ataupun di ruangan gigi, itu untuk peralatan USG sendiri itu masih menggunakan manual atau udah canggih lah, anggap udah canggih, intinya untuk menunjang pasien itu sendiri supaya cepat, seperti gimana? Seperti itu. Ya, terima kasih Kang. Ya, beberapa alat mungkin inovasi bukan tambahan yang menjadi dukungan bagi pelayanan kesehatan di sini, termasuk salah satu USG. Karena terus terang kita kan pengen mendukung program pemerintah untuk angka kematian bayi maupun angka kematian ibu itu turun drastis gitu kan, seperti pengennya turun gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan perlengkapan tadi alat-alat yang lengkap. USG itu kan kita bisa melihat kondisi janin ya. Betul. Untuk alatnya sendiri kan kalau kita terlalu bagus nanti jadi masalah. Wah, nanti ada yang sirik, wah kok puskesmas mahal banget, alatnya mahal gaya gitu ya. Tapi enggak bukan itu caranya. Tapi kita lihat bahwa ternyata akhirnya masyarakat, terutama ibu hamil itu yang tadinya cuma 20 kunjungan kalau tiap minggu itu ternyata meningkat 40 sampai 60 orang. Itu tiap hari kontrol mereka itu bisa meningkat sampai 40 sampai 60 orang per hari. Nah, kemudian termasuk juga alat gigi juga kita lengkapi yang modern. Jadi masyarakat itu merasa bahwa ternyata puskesmas sekarang nggak seperti dulu yang kalau kursinya itu didongkrak-dongkrak gitu. Sekarang udah pijat tombol, udah jalan gitu, seperti itu. Nah, itu dan jadi untuk alat gigi juga itu udah model terbaru ya, Dok? Ya, kita berikan yang terbaru. Itu yang terbaru tahun 2021 lah mungkin, sekitar itu 2022. Kemudian alat labor juga, ada juga alat labor yang dari Dinas Kesehatan juga ada, kemudian dari BLUD juga ada, sehingga kalau untuk pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah ini kita sudah bisa seperti itu. Jadi minimal masyarakat tidak harus kemana-mana, tidak harus jauh-jauh cari tempat lab yang mahal mungkin ya kan ya, karena kita harus membantu masyarakat harus mendapatkan mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal kesehatan. Gitu. Tadi pas di ruangan di bawah, Dok, itu ada alat untuk penyimpanan pemberkasan atau rekam medis. Itu alat apa itu, Dok? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Itu kalau itu namanya roll pack. Jadi roll pack itu adalah untuk menyimpan rekam medis, karena pada prinsipnya bahwa rekam medis itu berkas rahasia ya sebenarnya, itu rahasia pasien. Jadi kita lindungin lah rahasia pasien itu dengan alat seperti tadi. Jadi sebenarnya lemari tapi dari lemari besi, sehingga ketika selesai pelayanan kita tutup alat itu kita tutup, jadi sehingga tidak semua orang bisa masuk ke situ dan bisa mengambil alat itu. Berarti ada orang tertentu yang menjaga. Betul. Seperti itu. Nah, itu untuk alat itu sendiri, apakah itu di setiap puskesmas udah memiliki atau sebagian puskesmas
Ini bongkar rahasia nih namanya. Mungkin sedikit keterangan dok. Jadi di sini bukan dalam artian merendahkan atau intinya mengagungkan salah satu puskesmas, tapi tidak. Iya, Mungkin bisa jadi acuan bagi puskesmas-puskesmas lain untuk memiliki mesin seperti itu harus betul, gimana. betul. Ya, terima kasih. Gitu mungkin. Terima kasih. Jadi memang mungkin tidak semua puskesmas mempunyai kemampuan keuangan karena keuangannya kan berbeda, kecuali kalau memang disokong oleh piala atau dinas kesehatan. Tapi dengan tadi BLUD itu kita punya kemampuan fleksibilitas untuk mengadakan alat itu, sehingga alat itu tadi itu bahwa mungkin tidak semua puskesmas yang ada. Jadi salah satu dari keunggulan kita adalah kita punya alat seperti itu. Jadi sehingga rekam medis itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan seperti itu. Intinya harus ditetapkan dan harus dimiliki oleh puskesmas itu untuk seperti itu. meminimalisir tempat mungkin ya dok. Iya, satu meminimalisir tempat, yang kedua adalah keamanan medical record Ya, itu sendiri. karena data itu yang pasien. berkas penting lah, Ya, rekam bagi kami medis itu ya. berkas penting gitu kan ya. Itu. Nah mungkin terakhir dok ya, mungkin dokter lagi ada kegiatan yang lain atau apalah, mungkin ini di sesi terakhir terkait mobil ambulan ya, mungkin itu sarana prasarana yang terpenting mungkin apabila ada pasien ataupun keluarga yang intinya urgent, darurat, itu udah dipersiapkan untuk mobil dan bantuan dari mana, atau puskesmas ini sendiri atau ada sokongan dari yang lain? Ya, terima kasih. Kalau untuk ambulan itu memang jelas masalah karena kita posisinya adalah di kota ya, istilah di kota, di pemukiman yang padat, sehingga itu rujukan tuh tinggi, tingkat rujukan juga tinggi, terutama penanganan ODGJ. Orang dengan gangguan kejiwaan ya. Nah itu kan sulit dan kayaknya tidak semua mobil mengangkutnya gitu kan, seperti itu. Betul, Kita ajukanlah karena tuntutan dari masyarakat, permintaan dari masyarakat tinggi, akhirnya kita ajukanlah bersurat kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan alhamdulillah kita dapat voting untuk ambulan, dan ambulan itu terutama adalah untuk tadi itu gawatan darurat, kemudian kasus ODGJ, dan seperti itu kita bisa gunakan mobil ambulan itu gitu. Siap. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sudah kami diperlihatkan untuk lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat pemeriksaan, dan udah bisa bertanya kepada pasien, kepada dokter, dan terakhir keterangan dari Pak Dokter sendiri selaku ketua. Yang jelas begini Kang, kan kita pengenlah puskesmas itu tidak seperti yang dulu. Nah, puskesmas itu betul, nyaman, berkualitas, seperti itu kan kita yang harapkan seperti itu. Intinya lebih bisa menyayangi pasien agar tidak ada keluhan ataupun hal-hal yang intinya menjadi kejelekan lah. Jadi mungkin dokter juga di sini dengan tenaga kerja, berikut alat-alat yang udah tersedia yang begitu mutakhir. Jadi intinya tenaga petugas nyaman ya, pasien harus nyaman itu lagi mungkin. kan, seperti Semoga dokter selaku kepala di sini, terus petugas-petugasnya dan pasiennya sendiri intinya bisa saling menghargai lah. Dalam hal di sini dokter selaku dokter untuk melayani pasien, dan pasien juga intinya mengerti kondisi dan situasi di puskesmas ini sendiri. Semoga puskesmas ini tetap bisa bersinergi dengan warga masyarakat, terutama memunculkan alat-alat yang lebih mutakhir lagi demi menyelamatkan warga masyarakat mungkin dok. Siap, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Sukahaji Satya, Kota Bandung juara.